Nah, di sini saya akan memperkenalkan kultur budaya organisasi di Google. Nah, budaya organisasi sendiri didefinisikan sebagai sebuah sistem asumsi nilai, norma, dan sikap yang termanifestasi melalui simbol di mana anggota-anggota organisasi telah mengembangkannya atau mengadopsi melalui pengalaman sesama. Nah, selanjutnya, Google ini memiliki budaya organisasi yang mencirikan futuristik dan tidak mementingkan diri sendiri. Akan tetapi pemikiran-pemikiran tersebut dibagikan dan diikuti seperti yang dikatakan oleh salah seorang pendirinya, Sergey Brin, bahwa dia tidak berpikir bahwa budaya merupakan sasaran, tetapi justru berpikir bagaimana untuk meningkatkan budaya. Nah, selanjutnya nih, Google ini terkenal dengan budayanya yang sangat modern dan informal. Google menjaga karyawan agar tetap bahagia, merupakan nilai yang berkanut. Google menciptakan lingkungan kerja yang unik, yang menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan terbaiknya. Di Google, karyawan ditraktir dengan pilihan menu-menu seperti sushi atau espresso. Nah, karyawan memiliki akses ke gym, shower, facilities, video games, dan banyak hal lainnya, bahkan sampai ke dokter. Google memberikan 4 bulan cuti personal dengan 75% bayaran penuh dan penawaran sebesar $500 untuk tunjangan makan bagi keluarga yang memiliki bayi baru lahir. Wow, sangat menarik ya. Nah, kebijakan tersebut membuat karyawan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan kebutuhan mereka terpenuhi. Google mendorong karyawan untuk berani mengambil resiko dan inovasi. Menarik sekali budaya yang ada di Google ini ya. Nah, selanjutnya, Google ini memiliki budaya yang tercermin dalam pengambilan keputusan. Jadi, bukan hanya memberikan kebahagiaan pada karyawan, tapi dalam pengambilan keputusan pun ada budayanya. Itu mereka membuat keputusan secara tim. Google bukan merupakan perusahaan yang membuat keputusan oleh seorang senior dan diimplementasikan oleh bawahannya. Enggak, Google nggak kayak gitu. Nah, Google itu memfasilitasi tim kerja, karyawan bekerja pada lingkungan kantor yang terbuka, di mana kantor private hanya sedikit disediakan. Bahkan Kai Fu Lee, karyawan tersore yang meninggalkan Microsoft untuk masuk Google, tidak memiliki ruangan pribadi, harus berbagi dengan 2 karyawan lain. Nah, budaya-budaya seperti inilah yang menjadi orientasi Google, orientasinya pada tim yang sangat kolaboratif dan mendorong orang untuk berpikir non-tradisional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Google. Struktur organisasi memiliki peran penting dalam kesuksesan Google dalam bisnis teknologi informasi. Struktur organisasi yang dimiliki Google dirancang untuk mendukung kebutuhan inovasi dan kreativitas. Karena Google ingin terus mengembangkan produk-produk yang memiliki performa tinggi dan juga kompetitif dalam industri layanan daring. Pada tahun 2015, didirikan perusahaan konglomerat Alphabet Incorporated yang kemudian menjadi perusahaan induk dari Google. Alphabet Inc. diketuai oleh Larry Page sebagai CEO dan Sergey Brin sebagai presiden perusahaan. Tetapi setelah adanya restrukturasi lebih lanjut, Alphabet Incorporated berubah menjadi Google LLC. Meskipun telah melalui beberapa perubahan, Google tetap mempertahankan struktur organisasinya, sebab inti proses bisnis yang dijalankan Google tetap sama, seperti online advertising, cloud computing, dan digital content distribution. Google memiliki struktur organisasi yang termasuk ke dalam jenis struktur organisasi matriks, yang artinya setiap unit kerja akan memiliki 2 pimpinan dari unit kerja divisional dan fungsional. Struktur organisasi yang diterapkan Google memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah function-based definition, yaitu adanya pengelompokan sumber daya dan proses berdasarkan fungsi bisnis. Contohnya pada struktur organisasi Google, terdapat unit global marketing dan unit berbeda untuk finance. Masing-masing unit tersebut dikepalai oleh seorang eksekutif. Pengelompokan ini akan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis dan penentuan arah organisasi. Karakteristik ini berpengaruh pula pada proses bisnis, seperti komunikasi top-down dan bottom-up. Selain itu, karakteristik ini juga berpengaruh terhadap manajemen berpengaruh pada
Manajemen strategis dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi Google pada berbagai level dan bidang. Karakteristik yang kedua adalah product-based definition. Produk-produk Google dikembangkan dalam unit-unit yang dikelompokkan berdasarkan produk masing-masing produk. Pengelompokan ini menggambarkan kebutuhan Google akan produk-produk yang inovatif dan kompetitif. Contoh dari pengelompokan ini adalah adanya unit untuk operasi produk Cloud Drive yang dikenal dengan nama Google Drive, dan unit terpisah untuk operasi Artificial Intelligence, dan masing-masing unit tersebut dikepalai oleh seorang eksekutif. Dengan karakteristik ini, Google dapat menyusun strategi yang dapat memuaskan pasar saat ini dan pasar di masa depan. Kemampuan ini membantu Google dalam memenuhi visi dan misinya. Produk-produk Google memang ditargetkan untuk meningkatkan akses pengguna terhadap informasi, khususnya melalui daring. Karakteristik ketiga dari struktur organisasi Google ini adalah flatness. Karakteristik ini memiliki arti bahwa adanya minimalisasi dari hierarki vertikal pada komunikasi dan kekuasaan. Contohnya, setiap karyawan, tim, dan grup dapat berkomunikasi secara langsung pada upper management tanpa harus diperantai oleh middle management. Selain itu, struktur ini memudahkan pertukaran informasi antara karyawan ataupun tim yang mungkin berada pada bidang yang berbeda dalam struktur organisasi. Karakteristik ini berkontribusi dalam terciptanya inovasi produk-produk yang memiliki kebaruan yang kemudian dapat memperluas keberagaman bisnis. Desain organisasi perusahaan Google. Perusahaan Google merupakan perusahaan paling sukses yang beroperasi di industri teknologi tinggi. Dalam hal ini, desain organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan pengembangan bisnis Google karena struktur organisasi yang efektif dan budaya organisasi yang sehat berkontribusi pada pengembangan bisnis Google yang cepat. Kemudian, desain yang diterapkan oleh perusahaan Google ini adalah desain organisasi kontemporer. Dalam pengambilan keputusan dilakukan secara tim. Dengan kata lain, Google bukanlah perusahaan yang membuat keputusannya oleh seorang senior dan kemudian mengimplementasikannya ke bawahan. Hal ini umum untuk beberapa tim kecil yang menyerang tiap-tiap masalah dan bagi karyawannya untuk berusaha mempengaruhi satu sama lain menggunakan persuasi dan data yang rasional. Google berfokus pada mempekerjakan karyawan kreatif yang menjadi prioritas utama perusahaan, sementara manajer adalah sekunder untuk Google. Selanjutnya, perusahaan berfokus pada pengembangan struktur organisasi yang sehat. Setiap karyawan memiliki banyak kesempatan untuk bekerja secara mandiri dan mengimplementasikan ide-ide kreatifnya. Google mempengaruhi masyarakat menawarkan bentuk baru dari desain organisasi, yaitu karyawan dapat menikmati pekerjaan mereka, sedangkan karyawan yang bekerja di banyak organisasi lain menderita karena mereka harus melakukan pekerjaan rutin mereka. Kemudian, Google telah berhasil mengubah sikap orang untuk bekerja. Pekerjaan tidak lagi menjadi semacam kewajiban, melainkan bekerja telah menjadi aktivitas menyenangkan yang memberikan kepuasan bagi karyawan dan menawarkan banyak kesempatan untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif mereka. Sementara perusahaan menawarkan berbagai layanan gratis bagi karyawan.